kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tentu adik-adik, kita masih beribadah dari rumah. Karena itu, kakak selalu akan mengingatkan adik-adik untuk rajin mencuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan adik-adik harus terus semangat untuk mengerjakan PR-PR dari sekolah. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Tuhan memberkati, semoga panjang umur dan sehat selalu. Sekarang, sebelum kita mulai ibadah kita mau mendengarkan sapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Adik-adik, hari ini tema minggu kita adalah Yesuslah kebangkitan dan hidup. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Musik. Baik adik-adik semua, adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan kami hari yang baru, memberikan kami napas kehidupan.
sehingga kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada di dalam hati yang bersuka cita, memuji dan akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di hati kami, pimpin kami melalui Roh Kudus agar kami anak-anak sekolah minggu memahami firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa lagi adik-adik yang mau memuji Tuhan? Saya. Kita akan memuji Tuhan, Love of Jesus. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi. Musik. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini, hukum Taurat Tuhan dari titah ke-6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Baik adik-adik, semua lipat tangan. Kita mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang semua adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan dalam nama Yesus. Musik. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel kita untuk minggu ini atau ayat bulanan di bulan November dari Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Semua lipat tangan adik-adik, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Allahku besar. Musik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli.
kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa dari adik-adik yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Tentu semua adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya. Karena itu kita akan bernyanyi, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Mama, Opung juga yang mendampingi adik-adik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kembali. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita bisa baca dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya. Bisa juga dibantu oleh papa, mama, kakak juga, atau opung yang mendampingi kita sekarang. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat ke-26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, pasti kita semua kenal dengan seorang yang bernama Lazarus. Dia punya 2 saudari perempuan. Yang pertama namanya Maria dan Marta. Suatu saat Lazarus sakit keras, lalu dia meninggal. Kemudian saudaranya perempuan yang bernama Maria dan Marta
meminta tolong kepada beberapa orang supaya pergi menjumpai Yesus. Marta yakin dan percaya kalau Yesus datang dan menemui Lazarus saat itu, pasti Lazarus akan sembuh. Tapi ternyata Yesus tidak bisa datang ketika Lazarus mati. Yesus sampai ke Betania, tempat di mana ternyata Lazarus sudah meninggal dan sudah 4 hari lamanya dikubur. Maria dan Marta terus menangis sedih. Ketika Yesus melihat kesedihan Maria dan Marta, lalu Yesus ikut menangis dan sedih karena Yesus sangat senang dan sangat sayang kepada Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit dan dia akan hidup kembali. Lalu Marta sangat percaya berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya," katanya begitu. Yesus pun berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lalu Marta sangat percaya dengan perkataan Yesus karena Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kemudian Maria, Marta, dan Yesus pergi bersama-sama ke kubur di mana Lazarus dikuburkan. Lalu Yesus menyuruh Lazarus untuk keluar. "Hai Lazarus, keluarlah kau dari dalam kuburmu," katanya. Luar biasa adik-adik apa yang terjadi? Lazarus keluar masih dibalut dengan kain kapan. Dia hidup kembali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus hebat bukan? Iya, hebat. Karena dia sangat mengasihi Lazarus, maka Lazarus hidup kembali. Orang lain di sana yang melihat kejadian itu sangat heran. Dan banyak orang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi opung kita, dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Pada minggu ini, siapa yang tahu gereja kita memperingati apa? Ya, adik-adik bisa tanya juga sama mama papanya ya. Pada minggu ini kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa Inang harus diingat orang-orang yang sudah meninggal? Sama seperti Lazarus yang sudah meninggal. Walaupun Lazarus sudah meninggal, tapi Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Demikian juga pada minggu ini kita mengingat keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal sepanjang tahun ini, yang membuat kita sangat bersedih, yang membuat kita sangat pilu. Mungkin adik-adik ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, mama, papa, bapak udah, inang udah, atau teman-temannya. Pasti kita semua sedih. Tapi kesedihannya jangan berlarut-larut adik-adik. Karena pada saat ini kita mengingat mereka yang sudah meninggal, mereka akan dibangkitkan oleh Yesus. Percaya nggak adik-adik? Kalau kita nanti mati, kita sudah meninggal, suatu saat Yesus akan membangkitkan kita dari yang mati. Yesus akan membangkitkan kita dari kuburan kita.
Percaya nggak kita? Seperti Marta dan Maria, mereka sangat percaya Yesus membangkitkan Lazarus. Kita juga harus percaya. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, maka mereka akan dibangkitkan oleh Yesus. Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu, adik-adik, kita semua harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau adik-adik lagi sakit, nggak enak ya adik-adik. Kalau kita sakit, pasti nggak enak. Tapi ketika kita sakit, kita harus berharap bahwa adik-adik percaya kalau Tuhan akan sembuhkan adik-adik. Tapi kita tidak cukup berdoa adik-adik. Adik-adik jangan lupa, kalau adik-adik sakit, harus makan yang banyak. Makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, makan ikan, makan daging, semua yang dimasak mama, kita makan banyak-banyak supaya sehat. Lalu minum obat, walaupun obat pahit, tapi kalau sudah minum obat, kita bisa lekas sembuh. Kita yang paling utama selalu berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan. Sekian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya kita semua sehat-sehat, mama, papa, opung, kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Yesuslah kebangkitan dan kehidupan bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan, orang-orang yang terkasih, keluarga mereka yang mereka kasihi. Berilah mereka penghiburan dan pengharapan bahwa Yesuslah yang akan membangkitkan mereka pada harinya nanti. Ya Tuhan Yesus, berilah kami selalu pengharapan bahwa Tuhan juga akan memberikan kebangkitan dan kehidupan bagi kami semua anak-anak-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa, berilah kesehatan kepada kami, kepada mama, papa, opung, dan saudara-saudara kami, agar kami dapat tetap bekerja seperti biasanya dan mengerjakan PR-PR kami di rumah dengan baik. Kami juga dapat Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tak lupa juga kami berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar melalui obat yang mereka makan dan mereka minum, dapat menjadi sumber kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, Bapak Ibu guru kami yang bekerja dari rumah, kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada mereka. Berkati juga para dokter, para medis yang melayani di rumah sakit, berilah mereka kesehatan, berilah kepada mereka umur yang panjang. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk memimpin negara kami ini. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita bagi seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, karena tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan.
Karena itu kita akan bernyanyi Go Kelas Niroha. Musik. Nah adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik semua, karena ibadah kita sudah selesai, nanti adik-adik boleh lihat aktivitas pada tayangan sesudah ibadah kita selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, hitam, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus Semua anak di dunia, haleluya. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua di dunia. Terima kasih Tuhan memberkati, amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta
Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam dan putih, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Hai Samuel, hai Ananda. Saya Andrew Syahaan ingin menyampaikan bahwa saya mengasihi kalian sebagai teman. Sehat-sehat selalu ya. Dadah. Pertama, Afka, dia beragama Islam. Dua, Tahara, dia beragama Islam. Dan Afni bernama agama Islam. Saya menyayangi mereka karena saya temannya. Terima kasih. Gabriel, agamanya Kristen Protestan. 2. Michelle, agamanya Kristen Katolik. 3. Ilham, agamanya Islam. Terima kasih. 1. Aurel beragama Islam. 2. Adel beragama Islam. 3. Aira beragama Islam. Terima kasih. Saya Atta Raihan Ilham dan teman saya Antum Lupi Hani. Itu nama teman-teman kami. Tuhan Yesus memberkati. 1. Bunga beragama Islam. Lisa beragama Islam. Cici beragama Buddha. Terima kasih. 1. Retno beragama Islam. 2. Raisa beragama Islam. 3. Cici beragama Buddha. Terima kasih. Sudah kasih terus kecewa kendala suka kecewa kendala suka mariwa amaku masuk dalam rumahku kuat tempatmu yang aku sediakan jeng pada dana sekolah. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.